Semangat pagi, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Emi Sutawati, guru bahasa Jawa di SMP Negeri 1 Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada hari ini, saya akan mengajar di kelas 7C. Modul ajar pemanfaatan sampah galon bekas untuk tanaman hidroponik pada pembelajaran menulis laporan kegiatan. Dalam pembelajaran berdiferensiasi proses ini, saya berkolaborasi dengan Pak Alim selaku PJ perlengkapan untuk menganalisa kebutuhan taman kelas. Bu Titi selaku guru seni budaya untuk mempercantik karya siswa, dan Bu Ani selaku guru IPS untuk publikasi dan pemasaran karya siswa. Namun sebelumnya, saya akan berkonsultasi dengan Bapak Riono selaku Kepala SMP Negeri 1 Borno. Ayo ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emi. Moga Bu Emi beneran. Nah. Repot. Bu Emi, saya bisa saya bantu. Gini loh Pak Rio, saya itu kan kemarin ada jadwal untuk observasi. Oh ya. Iya, saya lihat teman-teman kan sudah dengan observasi. Iya. Gitu. Makanya saya juga pengen mendapat koreksi atau gimana gitu dari panjenengan tentang pembelajaran saya juga persiapannya. Gitu ya. Maaf ya, kemarin memang ini nyicil sedikit gitu. Oh, gitu. Lalu kapan Bu Emi ada jam? Mangke Bapak. Mangke. Mangke. Jam ke 1-2 hari ini. Di kelas 7C. Oke, siap. Menika modul ajaripun menawi wonten koreksi saya panjenengan monggo. Oke, siap. Insya Allah nanti kita ikuti ke kelas ya. Nah, kebetulan saya juga kosong nih. Oh, alhamdulillah. Menawi ngaten. Tapi sebelumnya, ayo kita ngomong dulu ya Bu Emi ya. Saya juga pengen tahu dulu nanti Bu Emi akan membelajarkan tentang apa. Betul. Nanti ya, apa kira-kira tema yang jadi materinya itu tentang membuat laporan Bapak, laporan kegiatan. Laporan kegiatan. Terus saya kemarin kan ini ada kegelisahan saya gitu. Kita ini kan sudah sekolah adiwiyata nasional gitu. Terus Bapak Ibu guru itu kan menggunakan air yang sekali pakai. Oh gitu. Jadi botolnya air konsumsi ini, maksudnya. Betul ya. Nah botolnya itu kan numpuk banyak menjadi sampah gitu Bapak. Oh gitu. Terus saya mikir gini, ini bagaimana kalau digunakan untuk media pembelajaran? Sip. Jadi anak-anak kemarin itu saya minta, ayo kalian ambil galon di ruang guru, di belakang ruang guru, itu kan banyak sekali. Terus kita buat sesuatu yang bermanfaat bagi kelas kalian gitu. Terus kemarin saya konsultasi dengan Pak Alim selaku PJ Sarana. Saya bilang gini, Pak, ayo bantu saya untuk membuat galon ini, galon bekas ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kelas. Kira-kira apa Pak? Itu aja Bu, hidroponik. Oke siap, ayo. Saya kan untuk memotong itu kesulitan ya. Nah jadi ayo tolong Pak saya bantu untuk memotong seperti itu. Contoh. Setelah itu saya juga konsultasi sama Bu Titi selaku guru seni budaya. Karena nanti kalau anak-anak tidak diberi contoh yang bagus kan ya asal-asalan gitu. Jadi nanti kedepannya biar tampilan dari pot ini menjadi cantik gitu. Terus yang keempat saya juga kerjasama dengan Bu Ani selaku guru IPS. Jadi nanti gimana ya Bu biar karya anak-anak ini terdokumentasi dengan baik juga terpublikasi. Seperti itu bisa dihubungkan dengan P5 kita yang berkelanjutan, belajar hidup berkelanjutan. Oke. Makan Bapak. Terima kasih. Jadi ceritanya
gitu ya. Oke. Kalau misalnya dirumuskan dalam sebuah kalimat itu tujuan belajarnya gimana? Nah, tujuan pembelajarannya gini, belajar membuat pot hidroponik dari galon bekas untuk pembelajaran menulis laporan kegiatan di kelas. Jadi setelah anak-anak membuat apa tadi? Galon bekas untuk hidroponik. Membuat hidroponik dari galon bekas. Nanti pada akhirnya anak bisa membuat laporan untuk tes itu gitu. Oke, soal beda tujuannya. Jadi menarik itu ya. Kalau begitu nanti fokus kita yang mau dikembangkan apa? Area pengembangannya, pengetahuan anaknya atau keterampilan anaknya atau sikapnya gimana? Ya, tiga-tiganya Bapak. Tiga-tiganya ya. Jadi untuk yang pertama untuk sikapnya dulu. Jadi mereka sikapnya pertama kan di situ ada berdoa dan lain sebagainya sebelum pelajaran, mereka religius. Terus kemudian mereka ada mencintai lingkungan juga, melihat barang-barang bekas itu dan lain sebagainya untuk yang sikap. Kemudian yang pengetahuannya mereka bisa membuat laporan kegiatan dengan mereka sebelumnya saya suruh browsing Bapak. Jadi untuk membuat laporan kegiatan itu tidak saya terangkan karena saya melihat anak 7C itu kalau diterangkan ngomong sendiri. Sehingga saya betul. Jadi sebelum hari saya mengajar itu malamnya saya WA di grup itu, besok kalian browsing bagaimana cara membuat laporan kegiatan dan bagaimana cara membuat pot hidroponik. Nah, seperti itu. Jadi nanti langkah-langkahnya dan keterampilannya membuat. Langkah-langkahnya pertama anak diminta mengeksplor dulu HP-nya gitu ya. Kemudian berkegiatan, kemudian yang terakhir membuat laporan. Oke, terima kasih Bu Elisa sudah punya bayangan ini dan gambaran tepat apa yang akan dilakukan Bu di kelas nanti. Terima kasih, nanti masuk saya ikut ke kelas ini kan ya. Siap Pak. Terima
Pujo Purno. Atur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini saya ingin ikut belajar kalian. Boleh ya? Boleh ya? Belajar bahasa Jawa supaya aku lebih pintar dong bahasa Jawa. Ikut pelajarannya Bu Emi. Gitu nggih? Kalau ini Pak sampun diparingi tugas kangge napa? Browsing. Browsing napa iki? Cara hidroponik. Sampun saged. Sampun. Sampun praktek. Sampun. Asile pundi? Dengan sendiri nggih. Terus sampun browsing carane ndamel laporan. Sampun. Cobi dibuka HP-ne. Buka HP napa? Terus foto. Nggih, sing ngene hotspot. Wah, terus. Jadi pakai mainan loh. Ayo, ayo. Dibayar. Iya, kayak gitu saja. Buat kok kemudian kalau di situ bahasa Indonesia itu Sampah bisa jadi manfaat. Yo. Bisa kanggo hiasan ing taman kelas. Cara gawe pot hidroponik. Tunggal. Nami kula Putra Jajal Panarian Putra Saya sampun damel Pembelajaran hari ini senang sekali menanam pohon hidroponik. Kita bisa mencari cara menanam pohon hidroponik di internet dan laporan kegiatan. Baik, saya juga senang bisa membuat laporan kegiatan sampai tiba-tiba waktunya sudah habis. Jadi Assalamualaikum Mbak Emi. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar biasa tadi wabarakatuh. belajarnya Mbak Emi ya, seru banget, heboh. Anak seru banget ketika diajak SWG, kemudian apalagi tadi pembentukan kelompok yang pakai hitungan, luar biasa, anak senang banget, seru banget. Gimana perasaan Bu Emi setelah melakukan pembelajaran tadi? Nggih, alhamdulillah kula remen Pak, remen ningali lari-lari nggih semangat sunane kula nggih derek. Iya, anak semangat, Wah, iya, semangat. saya Senang. Tiap hari gitu ya Beb ya? Ya saya usahakan tiap hari berbeda Oh, pembelajarannya. jadi ada yang baru. Ada yang baru. Selalu ada yang baru. Saya selalu mencari metode-metode baru melihat dari PMM Pak. Betul. Jadi Betul. saya lihat guru-guru di tempat lain itu seperti apa mengajarnya. Jadi, Kemudian anak saya selalu menanti. Iya. Apalagi ya Bu Emi? kita pakai cara apa lagi, bahkan di kelas yang berbeda juga saya berusaha untuk metodenya berbeda. Ya, gitu lah, harus apa inovatif ya. Oke. Bu Emi, kalau dikaitkan dengan pembelajar nih, belajar yang disusun Bu Emi, bagus sekali. Bagaimana menurut Bu Emi pelaksanaan tadi pembelajaran di kelas sudah sesuai dengan modul ajar belum? Alhamdulillah saya berusaha untuk menyesuaikan dengan modul yang saya buat, Gitu ya. walaupun ini jauh dari sempurna loh Pak. Jadi tapi saya berusaha untuk mengikuti step by step Ya. apa yang sudah saya tulis. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kita lihat rigid modul ajarnya sudah rigid sekali. Tapi boleh kok misalnya ada inovasi baru Siap, di luar siap. modul ajar sehingga nanti sama-sama ada perbaikan. Modul ajarnya juga semakin baik. Yang mungkin belum terpantau dicarikan. Atau sebaliknya kemudian ketika belum ada di modul ajar kemudian harus silakan di kelas, oke silakan nggak apa-apa. Jadi ini bukan kuat-kuatan Gitu. gitu ya Bu Emi.
Terus kalau menurut Bu Emi tadi yang sudah berlangsung bagus itu ya, hal yang sudah baik apa yang dilakukan Bu Emi? Kalau yang sudah baik, misalnya siswa sudah bisa browsing gitu sendiri, kemudian siswa juga sudah bisa membuat laporan, walaupun ya khasnya siswa kan, nah seperti itu saya harus masih membantu untuk merubah ke dalam bahasa Jawa, karena kita memang pembelajarannya bahasa Jawa dan anak-anak belum terbiasa juga, sehingga harus butuh bantuan. Kalau sebaliknya Bu Emi, ada nggak yang masih perlu ditingkatkan? Ya, kalau masalah peningkatan Pak Rio tentu masih sangat banyak sekali. Jadi kekurangan saya di kelas sebagai guru itu masih banyak sekali kekurangan. Misalnya dari 32 siswa tadi saya kurang bisa memperhatikan mereka, melayani mereka satu persatu. Itu mungkin itu belum merata itu ya. Saya pengennya sih melayani anak-anak itu satu persatu dengan adil seperti itu, karena waktunya juga sangat terbatas. Jadi sepertinya ini gini Pak Rio ya, saya masuk kelas kok tiba-tiba sudah bel gitu aja ya, padahal saya masih banyak yang harus saya lakukan untuk anak-anak seperti itu. Selain itu ada lagi nggak? Selain waktu juga tadi manajemen waktu ya, terus yang kedua melayani semuanya itu tadi belum maksimal maksud saya, terus kemudian variasi pembelajarannya juga masih belum sebenarnya di kelas itu. Mungkin takutnya nanti anak-anak bosan, jadi saya harus banyak mencari lagi variasi pembelajaran. Terima kasih Bu Emi dari hasil observasi saya tadi. Saya mau izin menyampaikan ya, sampaikan menurut pengamatan saya. Izin nanti bisa dipakai ya. Yang pertama, menurut pengamatan saya tadi, oke, pendahuluannya bagus, aplikasi bagus, kita sudah masuk kelas anak-anak antusias gitu ya. Cuma satu, Bu Emi lupa belum menyampaikan tujuan pembelajaran ke anak-anak. Kalau saya tadi kan sudah diceritakan, kalau ke saya sudah diceritakan sejak awal, tapi ke anak-anak namanya belum. Tadi saya belum melihat Bu Emi menyampaikan, anak-anak kita nanti setelah belajar ini harapannya kamu nanti bisa begini. Ngapunten Pak Rio, ini kan pertemuan kedua. Jadi untuk tujuan pembelajarannya sudah saya sampaikan minggu kemarin Pak. Tapi akan baik setiap diulang lagi siap. Jadi anak akan ingat kembali, aku mau dibawa kemana. Siap. Kemudian seperti yang disampaikan Bu Emi tadi, memenuhi kebutuhan siswa kurang merata. Mungkin Bu Emi sudah memetakan sih mana yang butuh bantuan lebih, mana yang butuh bantuan sedang, mana yang sudah tidak butuh bantuan. Tetapi kemudian pelayanan pemenuhannya mungkin kurang merata. Terus satu lagi sebagai saya sepakat diferensiasi ke prosesnya, variasi variasi pembelajarannya kurang. Terus refleksi anak-anak sudah diajak refleksi yang terakhir menyimpulkan refleksi. Cuman kalau dikaitkan dengan diferensiasi produknya mungkin bisa lebih divariasikan lagi. Anak mungkin dalam membuat laporannya tidak hanya dalam teks tulisan, mungkin bisa dalam bentuk rekaman audio. Saya melaporkan begini, kemarin saya begini. Itu kan bagus. Ketika anak tidak pandai menulis tapi pandai bicara. Punten Pak Rio, ini tadi juga sudah saya sampaikan bahwa saya ini
terima kasih Bu Oke, sama-sama Emi. Bapak. Terakhir Bu Emi, dengan kita fokus ke yang perlu ditingkatkan. Oke. Kita fokusnya ke situ. Kira-kira untuk meningkatkan apa yang masih perlu ditingkatkan dari Bu Emi dulu, memberikan pelayanan yang merata, kemudian oke ya, variasi belajarnya apa yang ada apa? Saya mau bertanya kepada anak-anak, misalnya kebutuhan kalian itu apa, terus pembelajaran yang diinginkan seperti apa. Nah, Jadi seperti mendengarkan itu. Mendengarkan aspirasi dari anak-anak. Itu yang ingin saya lakukan. Terus berikutnya apa? Kemudian yang kedua ya pengen berusaha berbuat yang adil itu tadi, Merata. anak-anak merata itu tadi untuk anak-anak, jadi tidak fokus di satu kelompok atau di satu siswa, tapi bisa seluruh. Tentang memetakan kebutuhan anak ada kesulitan nggak? Kalau memetakan kebutuhan anak ya saya komunikasi itu tadi sama anak-anak itu tadi. Mungkin bisa menanyai Ya. guru yang lain atau melihat nilai dari makhluk lain, Oh, bisa gitu. juga Oke. wawancaranya tentang guru di kelas itu tentang kelasnya Oke. gitu ya. Untuk belajar yang lain, belajar mandiri di PMM, Iya, saya insya Allah selalu belajar di PMM juga, lihat video-video pembelajaran itu. Terus saya juga di MGMP setiap 1 bulan sekali di MGMP Kabupaten. Terus kemudian setiap hari Sabtu itu biasanya ada MGMP sekolah bersama teman-teman sejawat. Di sini kan ada Bu Eni Ningsih juga Bu Titik Rahmawati. Nah seperti itu kita sering berbincang-bincang tentang peningkatan untuk variasi pembelajaran ini. Luar biasa Baby. Terakhir untuk yang tadi yang menanyai anak-anak apa yang diinginkan, kemudian menurut kamu proses belajar bagaimana, apa nanti apa? Kalau saya segera Pak pengennya. Gitu ya. Oke, segera ya. Oke. Nanti mungkin di jam berikutnya atau Iya, besok. di pertemuan berikutnya, waktu Nanti kita masuk. tampung voice Oke. choice, anak kita beri voice choice. Gitu ya, sehingga nanti anak merasa Anda ini tentang pelajaran. Oke. Gitu ya, Oke, Baby ya. oke, oke. Terima kasih luar biasa. Bagaimana Baby. Tuhan saya, Pak Wil, sampun Oke. penyempatan wekdal. Oke, makasih Amin. sama-sama ya. Oke. Semoga nanti di pertemuan ke depan akan lebih meningkat lagi. Amin. Terima kasih Baby. Assalamualaikum.